Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqil aqli wal ilm, wa munazzilil huda wan nur, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah, muallimil insaniyah, wa muassisi hadaratir rahmati wal hiwar, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri MAPK Fire, para pemuda penjaga peradaban, dan para pemirsa MAPK Fire yang dirahmati Allah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Arsitek Semesta, yang dengan sunnahnya menata data, algoritma, dan peradaban dari masa ke masa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur yang 14 abad lalu telah meletakkan fondasi nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus contoh figur kemanusiaan dengan menjadi manusia yang paling mulia, yaitu manusia yang paling memanusiakan manusia. Pemirsa MAPK Faring berbahagia, berdiri di tengah disrupsi zaman, muncul beberapa pertanyaan krusial di dalam benak saya. Infrastruktur apa yang paling fundamental untuk mencegah kolapsnya peradaban manusia? Apakah superioritas militer? Apakah dominasi ekonomi? Ataukah diplomasi yang indah dan narasi namun hampa dalam implementasi? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perkenankan saya mengupasnya melalui pidato dengan judul Manifestasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Memperkokoh Pondasi Perdamaian Dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemanusiaan tidak boleh direduksi menjadi jargon semata. Kemanusiaan adalah kerangka etik peradaban. Kemanusiaan dibangun di atas 5 pilar substantif, yaitu akhlak, keadilan, empati, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengakuan atas kesetaraan martabat. Tanpa akhlak, manusia kehilangan legitimasi moralnya. Tanpa keadilan, perdamaian hanyalah jeda konflik yang tertunda dan bisa meledak kembali kapan saja. Tanpa empati, perbedaan akan selalu dibaca sebagai disonansi yang harus dieliminasi. Tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia, manusia akan kembali mengalami proses dehumanisasi. Dan tanpa pengakuan atas kesetaraan martabat, maka akan lahir diskriminasi. Saudaraku yang dirahmati Allah, nilai hanya akan hidup ketika ditranslasikan menjadi tindakan. Perdamaian menuntut 2 prasyarat, yaitu keberanian ideologis untuk menyeberangi sekat dan solidaritas universal yang tidak mengenal batas geografis maupun identitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Ayat ini adalah koreksi teologis terhadap arogansi. Ayat ini adalah legitimasi ilahiyah atas pluralitas. Keberagaman bukan problem yang harus diseragamkan, tetapi keberagaman adalah sunatullah, sebuah desain untuk saling mengenal, berkolaborasi, bertoleransi, dan menumbuhkan kasih sayang. Saudaraku yang dirahmati Allah, memperkokoh pondasi perdamaian dunia tidak hanya menjadi tugas PBB atau forum diplomatik. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil yang penuh etika adalah satu unit konstruksi.
Perdamaian juga tidak lahir dari penyeragaman. Perdamaian lahir ketika kita berani menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memanusiakan manusia. Saya percaya selama denyut kelembutan masih ada di hati, selama masih ada tangan yang bergerak tanpa kalkulasi, maka arsitektur perdamaian akan tetap berdiri, kokoh, resilient, dan melampaui zaman. Pemirsa MAP Kafar yang budiman, ingatlah wahai kawan, perdamaian bukan tidak adanya konflik. Perdamaian adalah munculnya keadilan, empati, dan kemanusiaan. Jika hari ini kita ingin dikenang sebagai generasi yang menyelamatkan peradaban, maka warisan kita bukan viralitas, tetapi humanitas. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita dari peradaban ini adalah hati yang paling manusiawi. Demikian pidato dari saya, semoga dapat kembali menggugah rasa kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.